누구세요? Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya El yang akan menjelaskan alur filmnya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Unstoppable. Film ini akan mengisahkan sang mantan preman kini telah berubah dan hidup dengan tenang bersama istrinya Jisoo. Namun masa lalu kembali menghantuinya ketika suatu hari ia pulang ke rumah dan menemukan Jisoo telah hilang. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita siapkan sajennya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita masuk ke intro. Film diawali dengan memperlihatkan seseorang pria penjual ikan bernama Kang Ducul. Kita panggil saja nama aslinya yaitu Don Lee. Ini orangnya. Dan ini adalah teman Don, namanya Chun Sik. Ini orangnya. Terlihat ada sebuah insiden ketika seseorang pedagang sedang ditagih uang pemeliharaan oleh beberapa pria yang merupakan orang dari perserikatan pedagang yang diketuai oleh seseorang ketua serikat, di mana mereka sering menagih uang keamanan dan pemeliharaan, namun sering telat membayar upah bagi para pedagang di sana. 저런 새끼 진짜 옛날에 우리한테 한번 확 걸렸어야 되는데 진짜. 된다고? 가게마다 물건 싹 다 돌렸습니다. 그래? 응. 수고해. Selanjutnya, Don Lee dan Chun Sik terlihat sedang duduk bersama seseorang pebisnis yang mengajak kerjasama untuk investasi pada penjualan kepiting raja. Dan walaupun pebisnis tersebut agak meragukan, Don pun menyerahkan semua uang tabungannya di bank, berharap akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. 저기 사장님 계약금 여기 있습니다. 아, 예. 수협에서 찾아왔구만. 갈까? 이건 집에 가가 째도 있어. 그럼 전화 주세요. Don Lee sendiri memiliki seseorang istri bernama Jisoo yang bekerja di sebuah panti jompo, yang mana saat itu mengetahui bahwa semua uang tabungan sudah tidak ada. Jisoo pun terlihat cukup kecewa dengan hal itu. 됐어! 그만 좀 해. 아 진짜 미치겠다 진짜. 어? 알았어. 밥 먹. Adegan pun beralih kepada seseorang bapak-bapak penghuni rumah susun, di mana beliau tiba-tiba didatangi oleh beberapa pria rapi yang diketuai oleh Gitae. Ini orangnya. Yang mana Gitae ini merupakan seseorang pengusaha dalam bisnis peminjaman uang sekaligus bos kriminal yang berwirausaha dalam bisnis perdagangan manusia. Sehingga saat si bapak tak bisa melunasi hutangnya, dia pun berniat untuk membunuhnya demi mendapatkan uang asuransinya yang dimiliki bapak tersebut. 야, 꽉 잡아. 한 방에 안 뒤지면 뒤질 때까지 참아낸다. 하나, 둘, 셋! Dan tak lama muncul anak gadis yang merupakan putri dari si bapak, di mana Gitae memutuskan untuk menangkap si gadis dengan maksud untuk dijual demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 딸내미 죽이고 싶으면 꽉 잡고 있어. Namun tak disangka dalam perjalanan pulang ke markas, supir Gitae pun tak sengaja menabrak mobilnya Don Lee. Sehingga terjadi sebuah ketegangan ketika Gitae memukul supirnya sendiri dan meminta maaf atas kelalaian supirnya tersebut. 죄송합니다. Dan yang menariknya adalah ketika Gitae melihat wajah istrinya Doni yakni Jisoo, Gitae nampaknya tertarik karena Jisoo memiliki wajah yang cantik dan bisa dijual dengan harga yang cukup mahal. Hingga suatu hari saat tepat hari ulang tahun sang istri, Don Lee pun terlihat akan memberinya kejutan dengan membawa beberapa hadiah. Namun apa yang terjadi ketika Jisoo sedang menunggu Don Lee di rumah, muncul beberapa penjahat.
tiba-tiba merangsak masuk ke apartemennya dan menculik Jisoo secara brutal. Dan alangkah terkejutnya Don ketika pulang tidak mendapati istrinya di sana, di mana kondisi apartemennya berantakan hingga dia menyimpulkan bahwa dia telah terjadi sesuatu yang buruk dengan Jisoo. Esok paginya, Doni pergi ke kantor polisi dan terlihat sedang melihat rekaman CCTV parkiran. Namun karena kondisi malam itu sangat gelap sekali, para polisi belum bisa melakukan pencarian karena tidak adanya petunjuk. 보시다시피 주차 구역이 어둡고 나중엔 비까지 내려서 저기 우리 지수 좀 꼭 좀 찾아. Tak lama setelah keluar dari kantor polisi, Don pun mendapatkan telepon dari seseorang yang mana itu adalah si Gitae. Yang ternyata pelaku penculikan Jisoo semalam adalah atas perintah si Gitae. Gitae pun menyuruh Don pergi ke sebuah restoran di mana saat Don sudah sampai di sana, Gitae pun menyuruh Don membuka tas berisi uang yang ada di depannya. Dan alangkah nyesaknya hati si Don ketika Gitae mengatakan bahwa uang tersebut merupakan harga yang diberikan untuk tubuh istrinya. Entah manusia macam apa sih Gitae ini, sampai-sampai kepikiran untuk menukar uang dengan istri orang lain. Namun satu yang pasti, Don Lee tidak rela jika sang istri dihargai dengan nominal kecil seperti ini. 네 마누라 매력 있으니까 인기 많을 것 같아. 오케이? Saat keluar dan mencari sumber suara, orang yang menelpon Don Lee pun melihat seseorang pria rapi yang sedang memegang ponsel. Untuk kemudian menyuruh Chun Sik mengejarnya, namun orang tersebut bukanlah pelakunya alias Gitae sang penculik receh. 네, 과장님. 여보세요? 아니라고. 죄송합니다. Don Lee pun kembali ke kantor polisi dan menyerahkan tas berisi uang tersebut, berharap itu bisa dijadikan petunjuk untuk mencari Jisoo. Namun apa yang Don Lee didapatkan justru adalah sebuah kekecewaan. Tak kalah para penegak hukum tak bisa berbuat banyak dan saat melihat beberapa foto orang hilang di sana, Don Lee pun nampak tak bisa berharap banyak pada mereka, sehingga dirinya harus mencari Jisoo dengan caranya sendiri. Tak ingin membuang waktu, Don Lee pun pergi ke kantor Perserikatan Pedagang untuk menagih upah yang selama beberapa bulan tidak dibayar, yang mana saat anak buahnya berbuat tidak senonoh kepada Don, akhirnya kita akan melihat betapa kuat dan jagonya ketika dia mampu menumbangkan beberapa anak buah si ketua dengan tangan kosong. 그냥 가. 내 돈 가지고 와 빨리. 주려고 그랬어. 준비 다 해뒀어. 그럼. Setelah mendapatkan uang dari si ketua serikat tempatnya bekerja, Don ditemani oleh Jun Sik pergi menemui detektif swasta bernama Aikwon. 저기, 그럼 내일까지입니다. Dengan melihat rekaman CCTV restoran saat si penjahat meletakkan tas berisi uangnya, detektif Aikwon pun langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi showroom mobil untuk mencari tahu pemilik mobil yang dikendarai si penjahat, di mana orang tersebut bisa mengarahkan Don Lee kepada para pelaku penculikan istrinya. 어이, 그렇게 혼자 들어서 뭐 하려고? 혁씨. Saat diajak berbincang, si pemilik mobil itu pun mengaku telah menjual mobilnya pada sebuah tempat judi, yang mana dirinya memiliki hutang yang banyak akibat sering kalah main judi, sehingga dia tidak tahu menahu tentang siapa pelaku yang telah menculik Jisoo.
얼마에 넘겼어요? 500이요. 이러라고 하는데 그런 정신을 갖고 있는 애가 도박으로 이 새끼야 집을 팔아넘겨 이 새끼야 그러면은. 거기가 어디예요? 번호판 넘겼던 곳이. Seusai menemukan alamat yang disebutkan si pemilik mobil, Donly CS pun sudah berada di lokasi di mana mereka bertiga disambut langsung oleh sang manajer dari tempat judi ilegal tersebut. 번호가 아닌가? 그럼 약 받으러 오셔. 아니. Dan ketika Don meminta informasi mengenai orang yang telah membeli mobil si pria tadi, si manajer itu pun terlihat tertawa kemudian memanggil para penjaga untuk menghajar Donly CS. Saat mereka bertiga berdiri, si detektif pun berlagak seperti jagoan dan menyuruh mereka berdua untuk mundur biarkan dia yang menyelesaikan masalahnya. Namun dengan tingkat kepercayaan yang tinggi yang tidak diimbangi dengan fisik yang memadai, si detektif pun akhirnya dikeroyok. Hingga Donly pun tetap turun tangan untuk menghajar para penjaga tersebut. 내가 누군지 알려줄게 내가. 자. Dan apa yang terjadi? Ya, Don pun lagi-lagi menunjukkan kebolehannya, di mana Donly membanting satu persatu mereka semua, hingga membuat semua tak berdaya. Pada akhirnya, si manajer pun mau kooperatif dengan memberikan sebuah kartu nama perusahaan yang telah membeli mobil tersebut. Yang mana kartu nama itu sudah expired karena ternyata sudah cukup lama, yakni sekitar 2 tahun. Sehingga Donly CS masih belum bisa menemukan petunjuk kuat untuk mencari si pelaku penculikan Jisoo. 아까 전에 씨발 펀치가 와 진짜 완전 소도 때려잡겠던데 보니까. 조용히. 진짜 열이 딱 받잖아? 그럼 일단 눈빛이 딱 변해. 와, 씨, 진짜 잘못 건드렸다. Singkat cerita, detektif pun berhasil menemukan informasi tentang seseorang korban yang mengalami kasus yang sama seperti si Donly, dan karena tak ingin membuang waktu, Donly CS pun langsung berangkat untuk menemuinya. Dan saat sudah bertemu, akhirnya Donly menemukan titik terang tentang orang yang telah menculik Jisoo, yang tidak lain adalah si Gitai, pria kaya pemilik perusahaan peminjaman uang, sekaligus bos kriminal yang sering membeli istri orang untuk dijual ke luar negeri, yang dijadikan sebagai wanita pemuas nafsu para pria hidung belang. Pria itu pun mengungkapkan penyesalannya karena telah menjual sang istri hanya demi uang, di mana dia juga menjelaskan tentang sosok si Gitai ini yang merupakan sosok iblis berwujud manusia. Karena bagi Gitai, manusia tidak lebih dari hanya sebuah barang dagangan. Dengan beberapa informasi yang diberikan pria malang itu, Donly pun langsung pergi ke tempat perusahaan peminjaman uang milik Gitai, yang dimana Donly akhirnya bertemu kembali dengan supir barbar Gitai yang pernah menabrak mobilnya waktu di adegan pertama tadi. Untuk kemudian Donly langsung membawanya untuk diinterogasi. 그래서 어딨어? 모른다니까. 이 사람이 진짜 뭐 하자는 거야. Aksi itu pun berhasil diketahui oleh Gitai melalui CCTV kantor, di mana Gitai menghubungi anak buahnya untuk berbicara langsung dengan Donly. Yang mana adegan ini cukup membuat emosi, karena Donly harus melihat sang istri ditarik rambutnya dan diancam akan dibunuh jika Donly tidak membunuh anak buahnya. 알았어. Entah apa yang ada di pikiran Gitai ini, tapi nampaknya dia kesal dengan anak buahnya yang telah berhasil tertangkap, dan karena memang dia tidak peduli dengan makhluk hidup, apalagi anak buahnya yang dianggap tidak dianggap berharga. Gitai pun menyuruh Donly untuk segera membunuhnya.
Dengan sebuah tali, Donli pun mencekik anak buah Gitae hingga terjatuh untuk kemudian Gitae menyuruh Donli untuk mengembalikan semua uangnya untuk ditukar dengan nyawa Jisoo istrinya. Setelah video call selesai, Don CS pun segera menyadarkan anak buah si Gitae. Don CS pun segera menyadarkan anak buah Gitae ini dengan menyayat kulit kepalanya agar aliran darahnya kembali normal, di mana Donli tidak benar-benar membunuhnya dan hanya menutup pembuluh darahnya agar pria ini langsung pingsan. Adegan beralih ke markas tempat dikurungnya para korban kejahatan si Gitae, di mana akhirnya kita akan melihat kondisi Jisoo bersama para wanita malang lain. Dan di situ juga terlihat ada seseorang pria yang ditugaskan khusus untuk mencicipi dan menguji seberapa bagus barang dagangan mereka. Dan itu adalah plot twist yang sangat menyenangkan. Kembali ke si Donli CS yang pergi ke kantor polisi tempat penyimpanan barang bukti dan sitaan, yang mana tujuannya mereka adalah untuk mengambil uang milik si Gitae yang akan ditukar dengan nyawa Jisoo. Dan dengan menyamar sebagai orang dari kejaksaan, detektif dan Chung-sik pun dengan pedenya meminta tas berisi uang tersebut. Dan ketika mereka berdua ketahuan, Donli dengan cepat meledakkan salah satu mobil di parkiran untuk mengalihkan perhatian para polisi tersebut. Alhasil, mereka bertiga pun berhasil mendapatkan uang itu kembali. Kita kembali ke markas si Gitae, di mana salah satu gadis yang terlihat lembab dan babak belur yang membuat Gitae emosi. Karena jika barang dagangannya rusak, tentu hal itu akan mengurangi nilai jualnya. Tak lama pun Gitae mendapatkan laporan dari Donli untuk melakukan transaksi penukaran uang dan istrinya, di mana Gitae pun dengan cepat menyuruh anak buahnya untuk membereskan semua gadis dan memindahkan mereka semua ke tempat lain. 여기 싹 다 정리해서 철수하고 그 새끼 돈 받으면 그냥 둘 다 죽여. Saat situasi sudah aman, Jisun pun membangunkan si gadis untuk kabur melalui jendela. Namun saat penjaga muncul, hanya Jisulah yang kabur dari sana. Jisoo pun terus berlari sampai ke jalan raya dan meminta tolong kepada pengendara mobil untuk ikut penumpangan ke kantor polisi. Tetapi saat sudah sampai di sana dan hanya beberapa meter lagi sampai di kantor polisi, Jisoo harus tertangkap oleh si Gitae. Sementara itu, Donli sudah terlihat di markas Gitae, di mana dia bertemu dengan beberapa penjaga, dan walaupun mereka ada belasan puluhan ataupun ratusan, Donli tak sedikit pun tidak akan gentar untuk melawan mereka semua. Saat si pencicip wanita akan kabur juga, dia pun seketika terkejut ketika melihat dinding bergetar akibat pertarungan yang terjadi di luar. Dan saat sedang mendengarkan suara dari balik pintu, dia pun pingsan karena pukulan barbar yang berhasil menembus pintu kayu. Di luar, Chung-sik dan detektif berhasil menggagalkan pemindahan para korban sehingga mereka semua berhasil diselamatkan. Kembali ke Donli yang terus mencari di mana keberadaan Jisoo berada. Namun dia justru bertemu dengan para penjahat yang berhasil mengepungnya.
Dan ketika para anak buah Gitai sudah tumbang, muncullah satu penjahat yang memiliki tubuh tinggi besar, di mana Don Lee sedikit kewalahan menghadapinya, tetapi berhasil dikalahkan dengan usaha yang cukup cerdas. Saat Don Lee pergi ke ruang kurungan, dia pun melihat jendela yang sudah terbobol, hingga Don Lee berpikir bahwa istrinya kemungkinan sudah kabur. Sementara Don Lee pergi untuk mencari kemana Jisoo kabur. Detektif dan Jun-sik pun kedatangan para polisi memeriksa TKP, di mana mereka secara tidak langsung telah membantu kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan yang cukup berat. 다 정리하고 밑에서 내려와서 아시죠? Kembali ke si Don Lee yang terlihat baru saja akan keluar gerbang, yang mana secara kebetulan dia berpapasan dengan mobil si Gitai yang sedang membawa Jisoo, hingga mereka terlihat kejar-kejaran di jalan raya. Saat sedikit lagi bisa menghentikan Gitai, Gitai pun dengan cepat berbelok yang membuat mobil Don Lee terguling ke samping jalan. Dengan emosi yang disertai teriakan, Gitai pun mengambil sebuah kapak dan menghampiri Don Lee untuk kemudian menyuruh Don untuk keluar dan menghadapinya. Dan tiba-tiba Don Lee pun menarik Gitai dengan entengnya, di mana dia menyiksa si Gitai di dalam mobil, dan meski Gitai berusaha untuk keluar sekuat tenaga, Don Lee tetap menariknya kembali untuk mendapatkan beberapa pukulan serius. Sadar bahwa dirinya tak bisa apa-apa dan bisa kalah dari Don Lee, Gitai pun meminta maaf dan mengaku telah bersalah. Namun karena Don tetap mendekat, Gitai pun mengancam akan bunuh diri menggunakan pisau, untuk kemudian mencoba menyerang Don Lee. Dan dengan tangan besarnya, Don Lee mematahkan pergelangan tangannya dan memukulinya beberapa kali dengan penuh semangat dan sangat brutal. 지수야, 내려와. 내가 너무 늦었지. Dengan semua hal buruk yang telah terjadi, Don Lee kali ini pun akhirnya bisa sukses besar atas investasi kepiting raja yang dilakukannya di awal. Dan film pun berakhir.